Em, Selama bulan September ini kita sama-sama belajar tentang living as a citizen of heaven. Ya, yang dimana kita orang percaya hidup di dunia ini, tapi sebenarnya kita nggak benar-benar berasal dari dunia ini. Karena identitas, nilai hidup, dan tujuan hidup kita itu totally different berbeda dengan dunia ini. Oleh sebab itu panggilan kita sebagai orang percaya adalah kita membawa dampak dan kita menjadi jawaban bagi dunia ini. Ya, saudara sekalian, salah satu perbedaan yang paling radikal dari iman Kristen dengan kepercayaan yang lainnya itu adalah keteladanan Tuhan kita. Yang dimana Tuhan menyelamatkan kita. Kristus datang kepada kita, manusia yang berdosa, di saat kita tidak bisa datang kepadanya. Ya, Sang Juru Selamat itu sendiri datang untuk melayani kita, bukan untuk dilayani. Dan inilah keteladanan sejati, sekaligus iman yang sejati sebagai kita, orang percaya, dan warga kerajaan sorga. Nah, untuk itu makanya saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah call to serve, not be served. Saya ajak saudara sekalian buat membuka kitab kita ya di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara bisa mengikutinya dari dalam hati. Sudah semua membukanya? Oke. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lainnya kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang." Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, di perikop ini menceritakan bagaimana ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dengan sebuah permintaan. Ya. Dan permintaannya itu supaya anak-anaknya bisa duduk, bisa mendapatkan posisi di dalam kerajaannya Yesus. Ya. Tapi dari permintaan ini, nah kita akan melihat sama-sama muncul sebuah percakapan yang dalam. Tentang apa artinya, nanti kita akan lihat sama-sama tentang apa artinya itu kebesaran dan bagaimana jalan menuju kebesaran itu. Sangat berbeda dari jalan dunia. Ya. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Ya, ini di ayat 20 dan 21, ya. Nah, saudara sekalian, kata pertama di ayat 20 dimulai dengan kata maka, yang artinya ini adalah
kata sambung. Kata maka ini kata sambung. Berarti ada sebuah momen yang sudah terjadi sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita mundur sedikit, kita baca di Alkitab kita masing-masing di ayat yang 17 sampai 19-nya, kita ngelihat bahwa momen itu adalah momen waktu ketiga kalinya Yesus memberitahu murid-muridnya tentang nubuatan penderitaannya di Yerusalem. Ya, bahwa dia akan diserahkan, dia akan dihukum, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Di sini Yesus pengen menegaskan bahwa dirinya adalah teladan. Dia datang itu bukan buat dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tapi sayangnya murid-muridnya gagal ketiga kalinya loh. Selalu gagal. Bahkan kalau tadi kita baca, kita saksikan, di dalam ketidakpahaman mereka bukannya bertanya, tapi mereka meminta. Ya. Nah, lalu tepat setelah Yesus memberitahu nubuatannya itu, nah Ibu Yakobus datang. Ya, Ibu bersama dengan Yakobus dan Yohanes datang, dia meminta posisi yang terhormat gitu ya. Nah, ayat ini, ayat 20 dan 21 ini menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya ada 3 faktor yang menjadi latar belakang dari permintaan mereka. Yang pertama, saya kasih tahu, adalah ekspektasi Mesias yang mereka salah pahami. Dalam konteks sosial dan budaya pada saat itu, ya, budaya Yahudi saat itu tuh harapan dan sosok Mesias bagi orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus, itu adalah seseorang yang datang sebagai raja, menjadi raja dalam konteks politik tapi, ya, untuk memulihkan kerajaan Israel dan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu yang pertama. Yang kedua, faktornya adalah adanya kedekatan pribadi. Yakobus dan Yohanes kita tahu mereka adalah termasuk dalam 3 murid inti Yesus bersama Petrus. Karena apa? Karena mereka bertiga yang paling sering diajak sama Yesus buat momen-momen terpenting kalau kita baca semua, ya. Jadi adanya hubungan kedekatan itu secara pribadi itu yang melatar belakangi. Dan yang ketiga adalah ambisi manusia. Ambisi manusiawi. Yang dimana kita tahu ya kita tahu semua ibu tuh menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, di dalam konteks budaya Yahudi juga kedudukan dan kehormatan keluarga itu adalah hal yang sangat penting. Nah, jadi kita lihat ya, dari 3 faktor ini, inilah yang membuat mereka begitu berani meminta kepada Yesus. Minta kedudukan yang istimewa. Ya, mereka seakan-akan punya hak yang lebih dan layak ketimbang murid-murid lainnya. Nah, saudara sekalian, kita semua sadar ya, bahwa dunia ini sangat terobsesi akan sesuatu hal yang besar. Sehingga semua orang, termasuk kita di tempat ini, itu pengen, berlomba-lomba pengen jadi yang besar. Setuju gak? Kita pengen jadi yang terbesar. Nah, mungkin kita bisa bermula dari yang sangat dasar, keinginan manusia sangat dasar, yaitu cita-cita. Nah, kita semua pasti punya cita-cita ya di sini ya. Pasti ada yang punya cita-cita. Masa gak ada yang punya cita-cita? Ada yang gak punya cita-cita mungkin? Even sampai cita-citanya, saya mau bercita-cita jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Atau saya punya cita-cita hidup saya menjadi untuk melayani Tuhan. Udah, segeneral itu. Ya, intinya kita semua pasti punya. Ya, intinya yang paling basic keinginan manusia itu adalah kita semua punya cita-cita. Gak salah, ya. Gak salah untuk kita tuh punya cita-cita, kita memiliki cita-cita atau ambisi yang positif ya di dalam hidup ini. Tapi keinginan untuk menjadi besar sangat berbahaya. Gak ada salahnya loh punya cita-cita, sekali lagi. Tapi keinginan untuk menjadi besar itu sangat berbahaya
buat hidup kita. Keinginan kita untuk menjadi besar seringkali berawal dari motivasi hati dan motivasi hati yang salah. Ya. Sehingga membangkitkan ambisi yang salah juga, saudara sekalian. Sebagai contoh nih ya, di dalam karir misalnya, kita sering mengukur kesuksesan terbesar hidup kita dari prestasi kita, dari jabatan kita, dari status kita, dan dari kekuasaan kita. Bukan dari seberapa banyak kita bisa melayani orang. Bukan seberapa banyak dari kita bisa melayani orang lain. Nah, ini sama halnya terjadi di dalam komunitas gereja dan pelayanan kita. Kita sangat bisa terjebak untuk ingin menjadi pemimpin yang terkenal atau seorang yang memegang posisi yang penting. Bukan karena kita ingin melayani sesungguhnya, tapi supaya kita dihormati dan kita dikenal banyak orang. Nah, hal ini mengingatkan kepada kita pada dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Karena mereka menginginkan untuk menjadi Tuhan. Perlu kita sadari bahwa itulah juga yang menjadi kecenderungan dosa kita. Kita selalu ingin menjadi yang terbesar dan terhebat. Sehingga kita lupa. Lupa apa? Kita tuh lupa Tuhan. Dan seringkali malah kita berusaha untuk menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Seringkali kita berdoa dan beriman kepada Tuhan dengan motivasi hati kita yang tidak selaras dengan kehendaknya. Sehingga kehidupan doa kita dan perjalanan iman kita bukan dibangun di atas dasar karena kita menginginkan pribadi Yesus, tetapi karena kita menginginkan sesuatu dari Yesus. Hal ini penting untuk kita renungkan, saudara. Hal ini sangat penting. Saat kita tidak dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita hanya berfokus pada permohonan dan jawaban doa kita, bukan? Tapi kita nggak pernah bertanya di dalam doa kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang mau terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita mengimani berkat Tuhan sebagai hal yang besar. Namun tanpa sadar kita mengecilkan kuasa Tuhan. Dan sesungguhnya ini adalah masalah hati. Sekali lagi saudara sekalian. Saat kita menginginkan sesuatu untuk menjadi besar tanpa motivasi hati yang benar, maka itu akan menjadi ambisi yang keliru. Dan inilah terjadi pada Yakobus dan Yohanes beserta ibunya. Ya. Bagi mereka konsep kerajaan surga sama seperti kerajaan dunia yang mencari apa? Mencari kehormatan, kuasa, dan popularitas. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami apa yang menjadi esensi dari kerajaan surga. Prinsip kerajaan surga, saudara sekalian, sangat bertolak belakang dengan prinsip dunia. Dunia itu mengejar kuasa, posisi, pengakuan diri. Tetapi kerajaan surga mengejar apa? Mengejar kerendahan hati, pelayanan, dan kemuliaan Tuhan. Saat dunia berkata kayak gini ya. Saat dunia berkata gini, kalau kamu bisnismen sukses, kamu orang penting. Kalau jabatanmu manajer, kamu orang hebat. Kalau kamu ranking 1 di sekolah, kamu jenius. Kalau kamu menikah, kamu orang yang bahagia. Seakan-akan nilai hidup kita tergantung dari apa yang kita capai, posisi yang kita duduki, dan status yang kita miliki. Tetapi Yesus datang dengan pesan yang sangat berbeda, saudara sekalian. Dunia berkata, when you become something, you will become someone. But Jesus said, deny himself, take up his cross, and follow me. Saat dunia tuh sibuk pergi mengejar segalanya, justru Yesus datang meninggalkan segalanya. Oleh sebab itu keteladanan Yesus itu membalikkan prinsip-prinsip dunia yang tadi. Jadi dalam kerajaanku yang penting adalah rela melayani.
Yang besar adalah yang mau menjadi hamba. Yang bijaksana adalah yang takut akan Tuhan. Yang berbahagia adalah hidup di dalam aku, bukan menikah. Ini paradoks kerajaan sorga yang berbanding terbalik dengan dunia, saudara sekalian. Kebesaran sejati bukan soal kuasa dan posisi, tetapi soal kerendahan hati dan melayani. Sehingga reflektifnya, saya ajak saudara sekalian untuk mereflektifkan ayat 20 dan 21 tadi. Apakah kita lebih sering mencari kekuasaan dan pengakuan diri daripada mencari pribadi Kristus dan kehendaknya? Perlu kita tanyakan ke dalam hati kita baik-baik. Dan relakah kita menundukkan segala ambisi kita dalam keteladanan Kristus yang sudah lebih dulu melayani kita? Di saat kita semua mengejar kuasa, posisi, dan pengakuan, Yesus menjadi teladan yang meninggalkan itu semua. Yesus yang punya itu semua, tapi dia tinggalkan. Bisakah kita merefleksikan hati kita dengan hal tersebut? Lalu di ayat 22 sampai 23-nya, Yesus berkata, dia menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Saudara sekalian, saat Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Di sini Yesus menegur Yakobus dan Yohanes berserta ibunya. Karena mereka pikir, sekali lagi, mereka pikir kerajaan itu bicara soal kedudukan dan kemuliaan aja. Tapi Yesus berbicara tentang cawan. Nah, kata cawan di sini berbicara tentang penderitaan. Kalau kita belajar ya saudara-saudara, cawan itu merupakan simbol dalam perjanjian lama yang melambangkan murka Allah atas dosa. Yang berarti ini jelas sekali ya saudara, jelas sekali bahwa bahwa nubuatan penderitaan Yesus itu, ia tuh meminum cawannya itu. Cawan murka Allah menggantikan kita yang harusnya mengalami penderitaan itu. Seharusnya mati di kayu salib. Seharusnya kita. Tapi ini jelas sekali ya makanya. Cawan, penderitaan. Dengan kata lain, untuk masuk dalam kemuliaan, jalan yang harus ditempuh adalah penderitaan. Bukan kehormatan yang instan. Seringkali hati kita juga seperti mereka. Seringkali hati kita seperti mereka. Kita ingin Yesus memberi kursi, bukan memberi cawan. Kita ingin berkat tanpa proses, kita ingin kemuliaan tanpa penderitaan. Kita suka mencari Yesus sebagai jalan cepat menuju ambisi kita. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dirinya sebagai jalan setapak menuju penderitaan, saudara sekalian. Dan penderitaannya itu adalah penderitaan salib. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju kebesaran dalam kerajaannya adalah lewat salib, bukan kenikmatan duniawi. Mungkin contohnya seperti ini ya, seperti seseorang yang ingin jadi atlet basket terkenal gitu mungkin ya. Mungkin Pastor Budi gitu ya. Pastor Budi ingin jadi atlet basket terkenal gitu ya. Tapi dia nggak bisa cuman bermimpi mengekspektasikan dia lihat wah saat aku ngangkat piala, saat aku tuh disorot media, saat aku tuh dipuji banyak orang tanpa melewati latihan fisik yang gigih.
Gak bisa kan? Titel atau jabatan atau posisi pemain basket terbaik itu nggak mungkin bisa dicapai tanpa cawan. Yaitu proses yang panjang, latihan yang panjang. Dan demikian juga sama halnya dengan mengikut Kristus. Tidak ada mahkota tanpa salib, saudara sekalian. Lalu Yesus berkata lagi kan, cawanku memang akan kamu minum. Di sini Yesus menubuatkan bahwa kita tahu Yakobus dan Yohanes memang akan mengalami penderitaan. Ya, nubuatan yang sama yang juga sempat Yesus katakan kepada murid-muridnya itu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ini berarti mengikut Yesus itu sama dengan siap berjalan di jalan penderitaan yang sama. Saudara sekalian, Yesus tidak pernah menjanjikan mengikut dia itu adalah jalan yang mudah. Tidak pernah. Tapi dia berjanji, ia akan berjalan bersama kita. Cawan penderitaan itu memang berat, saudara. Tapi Kristus sudah lebih dulu meminum cawan murka Allah yang paling terbesar. Menggantikan kita semua. Itu berarti penderitaan kita hari ini. Itu berarti penderitaan kita hari ini. Bukan sebuah hukuman. Melainkan bagian dari kasih-Nya. Bagian kasih-Nya. Yang apa? Yang membentuk kita untuk serupa dengan Dia. Mungkin ilustrasinya seperti seorang tentara muda gitu ya. Seperti seorang tentara muda yang takut masuk medan perang. Tapi dia akan lebih berani ketika komandan perangnya itu berkata gini. Aku gak akan nyuruh kamu maju sendiri. Aku sendiri yang akan maju. Itulah yang Kristus lakukan. Dia sudah lebih dulu masuk dalam penderitaan yang terdalam. Agar kita berani ikut serta meminum cawan bersamanya. Hanya Yesus yang meminum habis cawan murka Allah sebagai juru selamat penebus dosa. Sehingga hari ini kita dapat meminum dan menikmati cawan penderitaannya. Bukan untuk menebus dosa. Melainkan sebagai tanda kesatuan dengannya. Dalam janji keselamatan kekal. Penghiburan, kekuatan, dan kemuliaan yang menanti kita di sorga. Bukankah ini sesuatu kekuatan dan pengharapan buat kita? Kita semua punya cawan. Tapi ingat ini. Kita semua gak akan ada bedanya dengan guru kita, dengan juru selamat kita. Tapi ini yang membuat kita bisa tetap mengikut Kristus. Lalu Yesus menegaskan kembali kepada mereka dan berkata, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu semua diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus menegaskan kedaulatan Allah Bapa di sini. Kedudukan dalam kerajaan sorga bukanlah hasil koneksi, bukan hasil ambisi atau usaha manusia. Melainkan sepenuhnya anugerah dan penetapan Allah. Camkan baik-baik. Sepenuhnya anugerah dan penetapan Allah. Ambisi manusia tidak bisa memaksa tangan Allah untuk melancarkan keinginan kita. Segalanya sudah ditentukan oleh rencana kekalnya. Saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita boleh jujur, hati kita sering gelisah karena kita ingin mengendalikan hasil. Itu kecenderungan kita. Kita mau memastikan posisi, masa depan, bahkan pengakuan dari orang lain. Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kursi yang kita duduki, melainkan dari kasih Bapa yang sudah menempatkan kita di dalam Kristus. Identitas dan nilai diri kita aman di dalam Kristus.
Karena sudah ditentukan di tangan Allah dan bukan di tangan manusia. Gambarannya seperti seorang anak kecil yang duduk tenang di dalam kursi pesawat. Bukan karena dia tahu bagaimana pilotnya itu bisa menerbangkan pesawat, tapi karena dia percaya kepada ayahnya yang duduk di sebelahnya. Demikian juga kita bisa tenang dengan bagian yang Bapa sudah tetapkan bagi kita. Karena hidup kita ada di dalam tangan kasih-Nya yang berdaulat. Nah, dari percakapan ayat tadi menunjukkan adanya ketegangan antara ambisi manusia dan panggilan Kristus. Betul? Ya, tadi percakapan tadi di ayat 22 dan 23. Kelihatan ada ambisi manusia dan panggilan Kristus. Nah, kita mengejar kursi kemuliaan, tetapi Yesus itu mengarahkan kita pada cawan penderitaan. Kita pengen mengatur posisi kita sendiri, tapi Yesus menegaskan bahwa Bapalah yang berdaulat menetapkannya. Dan di balik semua itu, Injil mengingatkan kita bahwa Kristus sudah lebih dulu meminum cawan murka Allah demi kita. Sehingga kita boleh tenang menyerahkan ambisi kepada Tuhan dan melayani Dia dengan kerendahan hati. Sehingga saya ajak untuk kita bereflektif lagi. Apa bentuk cawan kecil yang sedang Tuhan izinkan kita minum hari ini? Dan bagaimana kita melihat penderitaan tersebut sebagai kesempatan untuk semakin serupa dengan Kristus? Apakah kita sungguh percaya bahwa identitas dan masa depan kita aman di tangan Bapa? Atau kita masih sering cemas dan merasa perlu mengendalikan segalanya? Perlu kita renungkan ke dalam hati kita, saudara sekalian. Sungguh percakapan yang dalam ya. Tapi belum berhenti sampai di situ. Di ayat 24, 25, dan 26 sampai 27 kita bisa lihat bahwa reaksi murid menunjukkan betapa ambisi pribadi mereka itu melahirkan iri hati dan konflik. Ya. Mereka tuh marah karena ternyata mereka sama aja. Mereka menginginkan posisi yang sama. Di sini semakin terlihat bahwa ambisi duniawi gak hanya menyesatkan kita, tapi juga merusak relasi kita. Tuh, terjadi ya di setiap kehidupan kita masing-masing. Terjadi. Saat ambisi keliru itu menjadi yang dominan dalam hidup kita, menimbulkan iri hati. Dan iri hati menimbulkan apa? Perpecahan relasi. Dan kalau boleh jujur, ya ini dia. Bukankah hati kita ini sama, sering seperti ini? Kita nggak hanya ingin berhasil, tapi kita ingin orang lain tuh nggak melampaui kita. Ayo. Kita bisa tersenyum di luar, tapi di dalam hati kita tuh iri dengki karena orang lain tuh dipuji. Injil menyingkapkan bahwa sumber konflik bukan dari luar kita, tapi dari kedalaman hati kita. Sekali lagi, Injil itu menyingkapkan permasalahannya itu bukan ada di luar kita, saudara. Ada di dalam hati kita. Namun setelah kemarahan murid-muridnya itu, Yesus membukakan mata hati mereka terhadap pola dunia. Di mana pola kepemimpinan dunia itu selalu diukur dari kuasa, otoritas, dan dominasi. Nah, kita lihat di Lukas 6, 24 sampai 26 berkata, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian
juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Di sini Yesus mengkonfirmasi kepada kita bahwa semua yang dicari oleh dunia ini adalah fana dan semuanya ini berakhir pada kebinasaan. Sehingga dari ayat ini Yesus menyingkapkan berhala-berhala hati manusia sebagai gambaran apa yang dunia kejar. Lihat ya saudara. Apa sih yang dunia kejar? Apa sih yang orang-orang dunia kejar? Orang-orang dunia itu mencari kekayaan di mana sesungguhnya mereka menginginkan kekuasaan. Orang-orang dunia mencari kesenangan yang di mana sesungguhnya mereka tuh mendambakan kenyamanan. Orang-orang dunia mencari kesuksesan yang di mana sesungguhnya mereka menginginkan kontrol. Orang-orang dunia mencari pujian dan popularitas yang di mana sesungguhnya mereka haus akan pengakuan dan penerimaan. Yesus menyingkapkannya. Pola dunia mengukur dan menilai kebesaran pada seberapa banyak kita dapat menguasai dan mengendalikannya. Namun kalau boleh kita jujur, sesungguhnya pola dunia ini juga ada di dalam hati kita. Kita sering mengukur keberhasilan dengan seberapa banyak orang mendengar kita, menghormati kita, dan melayani kita. Tanpa sadar kita mencari tahta kecil di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Namun sekali lagi saudara sekalian, pola dunia sangatlah berbanding terbalik dengan pola kerajaan sorga. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya gaya hidup seorang Kristen yang sejati bisa membawa perbedaan yang nyata di tengah-tengah dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga Yesus berkata di ayat ke-26 ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, saudara sekalian, bahwa Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan caranya, tetapi juga melakukannya. Yesus menegaskan sekaligus menetapkan juga kepada kita bahwa identitas dan gaya hidup kita tidak lagi serupa dengan dunia, melainkan serupa dengan pribadinya. Karena tanpa keteladanan pribadinya, maka kita akan gagal menghidupinya. Bagi dunia kuasa artinya memerintah, namun bagi Kristus kuasa artinya melayani. Inilah yang dimaksud dengan keteladanan pribadi Kristus, di mana seorang Kristen yang sejati, saudara sekalian, itu enggak mencari kedudukan untuk dilayani, tapi mencari kesempatan untuk kita bisa melayani. Namun satu hal yang penting saudara sekalian, pelayanan yang dilakukan seorang Kristen yang sejati adalah pelayanan yang mengorbankan diri. Bukan menikmati diri sendiri, tapi yang mengorbankan diri. Orang-orang dunia melayani demi keuntungannya, tapi kita melayani tanpa pamrih. Itu yang seharusnya terjadi. Karena kita sudah menerima lebih dulu segalanya, saudara sekalian. Kita sudah menerima lebih dulu segalanya di dalam Kristus. Dan itulah yang menjadi gaya hidup kita sebagai warga kerajaan sorga. Yang membawa dampak dan menjadi jawaban bagi dunia ini. Sehingga seharusnya keteladanan Kristus ini bisa teraplikasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keluarga kita, sebelumnya kecenderungan kita sebagai orang tua seringkali menuntut anak-anak kita untuk melayani kita. Betul? Namun dalam Kristus kita dipanggil untuk melayani anak-anak kita dengan kasih, kesabaran, dan kerendahan hati. Di dalam pekerjaan kita,
Kecenderungan kita dalam menilai kedudukan atau posisi atau jabatan itu seringkali sebagai penentu besar kecilnya nilai diri kita. Namun di dalam Kristus, siapa yang rela melayani bawahannya, dialah yang besar dalam kerajaannya. Di dalam komunitas gereja dan dalam komunitas pelayanan kita, kecenderungan kita dalam pelayanan seringkali kita berkompetisi untuk mendapatkan posisi. Namun dalam Kristus, gereja seharusnya menjadi komunitas yang penuh kerendahan hati, di mana seorang pemimpin adalah yang melayani lebih dulu. Sehingga dunia tuh mencari status, tapi kekristenan mencari kesetiaan. Dunia mengutamakan diri, tetapi kekristenan mengutamakan sesama. Dunia mengejar pengakuan, kekristenan berpegang teguh pada identitas di dalam Injil. Inilah yang dimaksud dengan the upside down kingdom. Lewat keteladanan Yesus, kita mendapatkan identitas, nilai hidup, dan tujuan hidup yang sejati sebagai warga kerajaan sorga. Oleh karena Kristus sudah lebih dulu, saudara sekalian. Sudah lebih dulu bukan dilayani oleh kita, tapi melayani kita. Kita nggak perlu lagi mengejar kebesaran untuk membuktikan diri kita. Karena identitas, nilai hidup, dan tujuan hidup kita sudah aman di dalam Dia. Dan tujuan hidup kita bukan lagi untuk kemuliaan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kerajaannya, kemuliaan yang sejati hanya dapat ditemukan dalam pengorbanan diri yang sepenuhnya. Sehingga ini saudara sekalian, jika kemuliaan sejati hanya dapat ditemukan dalam pengorbanan diri yang sepenuhnya, which is kita bisa? Gak bisa ya? Makanya dikatakan, jika kemuliaan sejati hanya dapat ditemukan dalam pengorbanan diri yang sepenuhnya, maka itu artinya kita harus berbesar hati dan menyadari bahwa kita tidak mampu melakukannya. Namun puji syukur kepada Allah, oleh karena Yesus Kristus sudah lebih dulu mampu melakukannya dengan sempurna sebagai teladan yang sejati. Oleh sebab itu Yesus sendirilah yang memperkatakan dirinya di dalam ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya undang untuk tim personal bisa kembali. Inilah Yesus sendiri. Yesus tahu bahwa kita tidak akan sanggup mengorbankan diri kita sepenuhnya. Makanya Yesus berbicara. Dia menubuatkan dirinya sendiri. Dia berbicara dengan tegas kepada murid-muridnya. Bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah saudara sekalian, inilah sang teladan kita yang sejati. Dia yang gak sekedar mengajarkan teori kepada kita, tetapi dia yang melakukannya. Dia gak hanya memperkatakan dirinya, tapi ia sendiri menjalaninya. Yesus, sang raja yang mulia, rela jadi hina. Yang suci, rela jadi dosa. Yang benar, rela jadi salah. Ia rela meninggalkan tatanya untuk mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ia yang seharusnya berhak untuk dilayani, justru mencuci kaki murid-muridnya. Ia yang layak dimahkotai, justru menerima mahkota duri. Dan di atas kayu salib, Yesus menunjukkan
puncak pelayanan kasih-Nya. Ia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa menggantikan saudara dan saya. Ini adalah kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Injil berkata, kebesaran sejati bukan tentang kuasa untuk menguasai, tetapi tentang kasih yang rela berkorban. Injil bukanlah panggilan untuk melayani agar kita diselamatkan, tetapi kabar baik bahwa kita sudah diselamatkan oleh pelayanan Kristus di salib. Sehingga kabar baiknya saudara sekalian bagi kita semua, karena Kristus sudah melayani kita dengan pengorbanan yang sempurna, kita gak perlu lagi mencari pengakuan lewat ambisi dan jabatan kita. Identitas kita sekarang bukan ditentukan oleh kedudukan di dunia, melainkan oleh kasih karunia yang sudah menebus kita. Hanya kasih karunia yang sanggup melepaskan kita dari obsesi dan ambisi untuk menjadi terbesar dan membebaskan kita dengan sukacita yang rela menjadi pelayan bagi sesama. Sehingga pelayanan kita bukan sekedar meniru Yesus, tetapi berakar di dalam karyanya. Jika kita masih bisa melayani saat ini, itu bukan karena usaha dan kekuatan kita, bukan kegagahan kita juga, melainkan karena Injil yang sudah meneguhkan identitas kita. Kita tidak perlu membuktikan diri, kita sudah diakui dan dikasihi sebagai anak-anak Allah. Luar biasa. Ini yang kita terima. Ini yang dunia tidak terima tetapi kita terima. Saya suka dengan satu kutipan yang indah menurut saya. Saat salah satu teolog terkenal, Matt Chandler, berkata, kalau saya Kalau saya memiliki Kristus dan kehilangan segala sesuatu, maka saya memiliki segala-galanya. Tetapi kalau saya memiliki segala-galanya dan tidak memiliki Kristus, sebenarnya saya sudah kehilangan segala-galanya. Ini dalam banget saudara. Dalam sekali. Seringkali kita berpikir kalau kita memiliki jabatan, kita memiliki nilai diri, kita memiliki ketenaran, itu sebagai segala-galanya. Seakan-akan kita tuh hidup kita hanya untuk itu. Tapi ini bukan sekadar mengubahkan pikiran kita atau cara pandang kita, tapi mengubahkan hati kita. Bahwa Injil bukan memodify kelakuan kita, tapi Injil mengubahkan hati kita. Sehingga dengan memiliki Kristus, artinya kita memiliki segalanya. Kalau kita tidak memiliki Kristus, kita itu tidak memiliki segalanya sesungguhnya di dalam dunia ini. Sehingga mari kita berefektif hati sekali lagi. Apakah kita lebih banyak mengukur nilai diri kita pada kursi, status, jabatan, atau popularitas, atau pada salib Kristus? Jika Yesus saja rela melepaskan haknya demi melayani kita, apa hak-hak pribadi yang kita rela lepaskan demi melayani sesama? Biarlah perenungan ini boleh menjadi sesuatu yang indah di dalam hati kita. Tapi tidak berhenti menjadi sesuatu yang indah. Biarlah ini boleh menggerakkan kita untuk kita boleh menghidupi Injil ini secara nyata. Sehingga seharusnya kita menjadi seperti ini. Sebagai warga kerajaan sorga. Injil meneguhkan identitas kita
Sehingga kita tidak perlu membuktikan nilai diri dari status dan jabatan. Karena Kristus sudah mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Injil merubah motivasi hati kita. Sehingga kita melayani bukan supaya dianggap besar, melainkan karena kita sudah menerima pelayanan terbesar dari Kristus. Injil mentransformasi gaya hidup kita. Sehingga hidup kita memberikan dampak yang nyata lewat kerendahan hati, pengorbanan, dan pelayanan kita yang tulus. Sekali lagi saudara sekalian, teladan Kristus adalah teladan kita yang sempurna. Dia yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kita. Bahkan pelayanannya yang paling klimaks adalah saat dia menyerahkan nyawanya bagi kita orang-orang berdosa yang gak layak mendapatkan keselamatan. Inilah sebuah janji keselamatan kekal di dalamnya. Kita sebagai orang-orang percaya, kita mendapatkan kepastian itu. Yang dimana di luar Kristus, orang-orang dunia tidak dapat mengerti. Dan orang-orang dunia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya kita mempunyai jaminan yang teguh ini. Sehingga sekali lagi, jika teladan kita rela meminum cawan terbesar, cawan murka Allah demi kita juga bisa berani dan rela untuk meminum cawan penderitaan kita di dunia ini. Kita tidak akan terlepas dari penderitaan. Kita tidak akan menjadi mudah menjalani ini semua dalam mengikut Kristus. Tapi Injil ini yang menguatkan kita. Injil ini yang meneguhkan identitas kita. Injil ini yang tidak membuat kita patah semangat. Untuk kita boleh terus melayani. Bukan melayani Yesus saja. Tapi kita bukti nyatanya kita melayani sesama kita. Dengan ketulusan dan kerendahan hati kita. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran Injil-Mu yang telah dinyatakan di tengah kami pagi hari ini. Terima kasih untuk keteladanan-Mu yang sungguh-sungguh nyata hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau sudah menjadi contoh, menjadi role model pertama kami ya Tuhan. Untuk bagaimana kami boleh hidup sebagai anak-anak Allah. Kami boleh hidup sebagai warga kerajaan sorga yang berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia semua mencari jabatan, posisi, dan ketenaran diri. Tapi biarlah kita belajar sekali lagi di dalam Engkau. Bahwa Engkau sudah meninggalkan itu semua. Bahkan Engkau yang memiliki itu semua. Engkau rela datang kepada kami, orang-orang yang tidak layak, yang tidak pantas. Sehingga kami boleh pantas mendapatkannya. Bahwa keselamatan yang kekal itu lebih dari sekedar kemuliaan dan ketenaran di dunia ini. Sehingga saat ini kalau kami boleh tetap melayani Engkau, kami boleh hidup, kami boleh melayani di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Itu bukan lagi untuk kita hanya aktualisasi diri kita untuk mendapatkan popularitas kita sendiri Tuhan. Bukan. Tapi motivasi hati kita sudah diubahkan oleh karena kebenaran Injil-Mu. Oleh karena Engkau yang sudah melayani kami dengan nyawa-Mu. Engkau rela naik ke kayu salib yang seharusnya kami ada di sana. Terima kasih. Sehingga kami boleh dilayakkan. Kami boleh mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang sejati di dalam Engkau. Di dunia ini saat kita sekarang sedang meminum cawan-cawan kecil itu. Biarlah Injil ini yang terus boleh mengkalibrasi hati kami. Dan sekaligus yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terima kasih. Kami
Serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat firman ini Tuhan, Engkau semakin sempurnakan di dalam hati kami lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami dan kami boleh melakukan setiap apa yang kami telah dengar pagi hari ini. Menjadi kesaksian yang nyata sebagai warga kerajaan sorga. Kami kembalikan semuanya ke dalam satu nama yang pantas, satu nama yang besar di dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.